Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam rangka pengajian yang dia lakukan, yang diselenggarakan oleh MTTV Masjid Tablik. Kemudian juga kepada para pemirsa Radio Purnama City dimanapun berada. Kali ini sesuai dengan bulannya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah perintah kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat ini adalah termasuk salah satu ibadah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Jamaah pengajian rahimakumullah, siapapun orangnya pasti akan ketakutan ketika berpikir ada siksa kubur. Maka ada empat hal yang dapat kita menghindari atau terhindar dari siksa kubur. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, banyak bersedekah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, memperbanyak zikir. Jamaah pengajian rahimakumullah, sholat adalah merupakan sarana kita memenuhi panggilan Allah. Kalau kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, ada kalanya kita kepingin ataupun kita bisa jadi mengharapkan bertemu dengan seorang bupati misalnya, atau bahkan presiden. Maka kita akan melalui sebuah proses. Bisa jadi nunggu waktu, bisa jadi 1 minggu, bahkan bisa 1 bulan untuk bisa bertemu, menyampaikan aspirasinya, keinginannya kepada atasan, misalnya seorang bupati ataupun presiden, bahkan presiden. Ketika kita bertemu dengan yang dianggap kita memiliki jabatan, kadang kita pasti mengharapkan sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu dalam sehari 5 kali, yaitu dengan perintah melaksanakan ibadah sholat. Allah membuka open house, bahasa kerennya di masyarakat ketika kita bertemu dengan bupati, yaitu bupati membuka open house, bisa menerima tamu siapapun. Itu pun harus tetap melalui sebuah proses. Nah, Allah membuka kepada kita sebagai umatnya dengan panggilan setiap hari 5 kali. Namun kadang kita menyepelekan dengan panggilan itu. Bahkan kita dipanggil tidak menghadap. Inilah ironisnya kita. Maka padahal ini termasuk, andaikan kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka itu akan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana di dalam ibadah sholat, kita dalam mengakhiri ibadah sholat, yaitu pada tasyahud akhir, Rasulullah SAW memberikan contoh doa. Ada 4 permohonan di dalam kita mengakhiri sholat, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir atau sebelum salam, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal, yaitu yang pertama siksa kubur, yang kedua siksa dari neraka jahanam, yang ketiga siksa dari fitnah hidup dan mati, dan yang keempat dari kejelekan dajjal. Doa itu mari kita pahami, kita yakini atau kita cermati di dalam kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min ngadzabil qabri. Ya Allah, aku mohon kepadamu
dari perlindungan siksa kubur. Wa min adzabin nari jahannam, dan aku mohon kepadamu dari siksa api neraka jahanam. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Kita sebagai manusia sering mendapatkan fitnah ketika masih hidup, apalagi kita sudah mati. Kadang kita masih juga mendapatkan fitnah. Maka kita mohon pada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita mohon dari kejelekan, bahayanya, dahsyatnya godaan dajjal, makhluk yang sangat terjelek, namun itu sangat mengerikan keimanan orang-orang mukmin. Jamaah pengajian rahimakumullah, itulah kita sebagai orang yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan sholat sehari 5 kali sebagai sarana kita berinteraksi menghadap kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sholat inilah yang akan menebus dosa-dosa, akan membersihkan dosa-dosa kita dari yang pernah kita lakukan. Sebagaimana kita mandi, maka kita akan bersih dari kotoran. Jamaah pengajian rahimakumullah, itulah mari kita hikmah dari Rajab ini, bahwa di dalam bulan Rajab adalah perintah sholat. Mari di bulan Rajab ini, mari kita perbaiki sholat kita supaya kita selamat dari siksa kubur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.